Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata God is love. Allah adalah kasih. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata God is good all the time. All the time God is good. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Terindah, terindah, Jesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Terindah, terindah, Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Terindah, terindah, Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Yesus membuat indah kehidupanku. Yesus tidak hanya beautiful, tidak hanya indah, ya, tidak hanya terindah dalam hidup kita, tapi Dia juga membuat segala sesuatu itu menjadi indah. Ya. Carefully touching me, causing my eyes to see, ya. Dengan lembut, dengan hati-hati menjamah hidupku, membuat mataku bisa melihat bahwa Jesus makes beautiful things of my life. Tuhan membuat segala sesuatu dalam hidupku itu menjadi indah, ya. Jadi cara pandang sebenarnya, ya, yang diubah. Ada satu ayat yang menarik di Perjanjian Baru di Kitab Wahyu, dan ayat ini merupakan salah satu ayat yang penting, ya, untuk kita renungkan, kita camkan, yaitu di Wahyu 20 ayat 12, ya.
ternyata ada banyak buku di surga ya, books in heaven. Ada banyak buku yang nanti akan dibuka di akhir zaman. Ini adalah penglihatan yang diberikan atau yang dilihat oleh Yohanes, murid Yesus, ketika ia dibuang di Pulau Patmos. Dia menuliskan kitab Wahyu ya, pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan. Di ayat ini dikatakan, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya, jadi ada banyak kitab, tapi kemudian ada satu kitab yang disebut sebagai The Book of Life, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ya, dan juga ayat-ayat selanjutnya, ada menarik sekali, tapi saya tunjukkan di sini 5 ayat yang perlu kita perhatikan. Dari ayat 11 ya sampai ayat 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab atau semua buku, dan dibuka juga sebuah kitab lain, sebuah buku lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, perhatikan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat ada 2 jenis buku ya. Yang satu jenis itu banyak sekali, karena dikatakan dibuka semua kitab ya. Nanti kita bisa lihat kitab apa aja itu ya. Lalu setelah itu ada yang bagian kedua, itu kitab kehidupan. Yang menarik adalah dikatakan bahwa semua kitab yang lain itu ternyata kalau dari ayat ini kita perhatikan, itu isinya catatan tentang apa yang diperbuat masing-masing orang selama hidup di muka bumi. Dan setelah itu ya, setelah mereka mati di akhir zaman, maka semua orang, dikatakan di situ di ayat 12, orang-orang mati besar dan kecil berdiri ya di depan tahta itu, lalu dibuka kitab ya, diperiksa, dan mereka masing-masing itu dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ternyata apa yang kita buat di dunia ini itu tercatat ya. Saya menyebutnya ini books of rewards ya, buku ganjaran atau buku catatan mengenai rewards ya. Kita lihat di sini ya, di ayat Wahyu 20 ayat 12b tadi ya. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi kitab-kitab ini mencatat perbuatan mereka selama mereka masih hidup. Nah, ternyata di kitab Injil di Matius 12 ayat 36, Yesus juga mengatakan, dia bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ternyata bukan hanya perbuatannya, tapi kata-kata juga. Kalau kita melihat banyak kejadian ya, kita belajar perlu hati-hati ya, tidak mensyukuri kalau ada orang
yang sedang mengalami kebalangan, yang kalau kita lihat kita simpulkan akibat dari kesalahannya sendiri, ya, akibat dari sikapnya sendiri. Lalu orang-orang tersebut menerima ganjaran bahkan di muka bumi ini, ya. Dan banyak yang mengatakan itu ada istilahnya hukum karma, ya. Kamu buat ini, kamu nanti akan tuai itu. Ada juga yang bilang, ya, kalau kita pakai bahasa Alkitab, hukum tabur tuai. Selama bumi masih ada, maka hukum menabur dan menuai itu ada. Itu sebabnya kitab Galatia mengajarkan jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena akan tiba waktunya kalau kita nggak menjadi lelah dalam berbuat baik itu, kita akan menuai kebaikan. Jadi pilihannya itu ada pada kita, ya. Jangan berbuat jahat, jangan membalas orang jahat dengan kejahatan lagi, tapi berikanlah yang baik. Karena masing-masing nanti akan menerima ganjarannya. Dan kalau sekarang kita melihat orang-orang yang mungkin menyebalkan, ya, mungkin kata-katanya bukan hanya kasar tapi sudah tidak sopan, menghujat, mengejek, dan kalau kemudian kita melihat mereka menerima, ya, ganjaran atau akibatnya, dan sebagian orang mengatakan itu karma, ya, kita mungkin bisa belajar dari peristiwa-peristiwa seperti itu untuk berhati-hati dalam berkata-kata, untuk berhati-hati dalam perbuatan. Tapi kita nggak boleh mensyukuri orang-orang yang seperti itu, karena biar bagaimanapun Alkitab mengatakan Tuhan Yesus juga mati bagi mereka. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang, entah itu orang baik atau orang jahat, tapi memutuskan mau percaya kepada Yesus, maka dikatakan orang itu beroleh hidup yang kekal. Bukan sekedar nanti kamu masuk surga, ya, tapi hidupnya berubah sejak di dunia ini. Karena dikatakan hidup yang kekal itu menurut Yohanes 17 ayat 3 adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Tapi dari Books of Rewards ini kita belajar bahwa ada hukum tabur tuai. Ya, Matius 10 ayat 42 berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, yang tidak berarti nampaknya ini, tetapi karena ia muridku, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, bahkan hanya memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang adalah murid Yesus, dikatakan di sini tidak akan kehilangan upahnya. Ada ayat juga yang mengatakan siapa menyambut seorang nabi, ia mendapat upah nabi, ya. Jadi di perjanjian lama pun ada satu contoh, ketika orang Israel tinggal di Mesir, kemudian mereka itu berkembang begitu banyak, lalu keluar peraturan dari Firaun untuk melemparkan, ya, untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir, ya, dari orang Israel. Tapi ada bidan-bidan Mesir yang takut akan Tuhan, dan bidan-bidan ini tidak mau melakukan perintah Firaun. Mereka menolong orang-orang Israel tersebut, dan bidan-bidan ini dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan mereka, membuat mereka berumah tangga. Jadi ada rewardnya. Nah, itu sebabnya paling dasar berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan lihat latar belakangnya. Jadikan itu satu habit untuk berbuat baik, tidak melihat latar belakang orang tersebut. Tapi lebih spesifik, ya, kalau kita berbuat baik kepada seorang karena kita tahu dia murid Tuhan, Tuhan bilang di sini, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita melihat itu bagaimana
Karena Tuhan mengajarkan give and it shall be given, berilah maka kamu akan diberi, ya. Dikatakan satu ukuran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Lalu dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikembalikan kepadamu. Nah, itu Tuhan yang mengajarkan. Oleh sebab itu, karena dia mengajarkan, dia sendiri peduli, memperhatikan kalau kita melakukan hal yang baik kepada murid-muridnya. Di sisi lain, di perjanjian lama juga dikatakan, jangan menjamah orang yang kuurapi, jangan menjamah nabi-nabiku. Ya, apa artinya menjamah? Ya, jangan ngomongin yang jahat, ya, jangan mengusiknya. Kalau kita nggak ngerti ya sudah, ya, berdiam lebih baik, sebab setiap kata yang kita ucapkan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan gitu. Lalu kita lihat sekarang Markus 10 ayat 29 sampai dengan 30. Ini ceritanya ketika ada seorang muda yang kaya yang mau ikut Tuhan Yesus, tapi kemudian Yesus bilang, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu kembalilah kepadaku dan ikutlah aku. Tapi orang muda itu merasa sayang karena hartanya banyak, jadi dia pergi dengan sedihnya. Lalu Yesus bilang, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Dan dikatakan lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Lalu murid-murid gempar, dan Simon Petrus berkata, kami udah tinggalkan segala sesuatu mengikut engkau, lalu kami akan memperoleh apa? Lalu Yesus bilang, gak ada yang mustahil bagi Allah. Dan dia berkata di Markus 10 ayat 29 sampai dengan 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga di dunia ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saya perhatikan, ya, hamba-hamba Tuhan yang hidup memegang ayat ini. Mereka mulai dari nol, dari minus. Mereka menurut Tuhan, entah yang di Indonesia atau yang di luar negeri. Ada cerita yang mereka mau pergi, ya. Ada satu hamba Tuhan saya dengar kisah dia ketika dia mulai pelayanan. Dia dengan istri, dengan anak-anaknya pergi lewat jalan tol di Amerika itu, ya, di highway. Lalu uangnya itu cuma cukup buat beli bensin untuk pergi naik mobil itu. Tapi mereka pergi. Dan di tengah jalan, karena itu mereka berangkat mungkin malam, ya. Pokoknya menjelang pagi itu anaknya udah lapar, ya. Yang laki-laki bilang, Daddy, I'm hungry katanya. Bapaknya bilang, ya sebentar, nanti kita makan sebentar, ya. Lalu padahal nggak ada itu sebenarnya uang. Lalu waktu di tengah jalan itu tiba-tiba suaminya bilang sama istrinya, saya lihat ada uang nyangkut. Uang nyangkut di pohon atau bagaimana, ya. Lalu mereka harus keluar, ya, dari jalan itu. Mereka muter balik, mereka jalan pelan-pelan, dan mereka lihat ada uang, kalau nggak salah $20, ya, atau $100. Dan mereka terus ambil itu, mereka bisa makan pagi. Ya, dia ceritakan bagaimana ketika dia mulai percaya pada Tuhan, dia punya sepatu pun itu sudah berlubang, tapi dia mengambil sikap tidak ingin dikasihani. Dia percaya Tuhan itu Tuhan yang memberkati. Dan orang ini luar biasa. Dan hari ini pelayanannya luar biasa. Nah, ini jadi satu masalah lagi, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Kalau ketemu dengan orang-orang, ya, hamba-hamba Tuhan yang memang hidupnya dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan,
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat ini berlaku. Mereka meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, bukan apa-apa, karena keluarganya menentang. Lalu Tuhan ketika mereka melayani, mereka berkorban istilahnya. Nah, Alkitab berkata bahwa di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi salah satu ukuran ketika kita mengasihi seseorang atau mengasihi Tuhan, itu adalah lewat harta kita. Kalau kita bisa memberi seperti yang Tuhan minta, maka itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Tuhan tidak diukur dengan harta. Dia punya segalanya. Tapi ada ayat yang berkata di 2 Korintus 9, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu satu prinsip. Itu satu hukum tabur tuai yang tidak bisa dibatalkan. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang rajin memberi, dan ukuran memberi itu bukan kuantitinya sebenarnya, tapi persentase dari apa yang dia miliki. Kalau orang yang kaya sekali, dia memberikan 1 miliar mungkin tidak berdampak apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak punya, dia memberi 100.000 saja itu sudah mungkin seluruh hidup dia. Ya. Sekian tahun yang lalu ketika saya kuliah, ya, mahasiswa, satu ketika Tuhan mengajarkan memberi satu jumlah yang saya belum pernah lakukan itu. Ya, tapi ketika saya merasa diberkati dalam satu ibadah, dan waktu itu giliran datang persembahan, tiba-tiba saya ingin memberi yang terbaik. Dan nilainya waktu itu adalah sebesar 4 hari uang makan saya di Bandung, ya, waktu masih kuliah. Itu besar sekali. Tapi saat itu tidak bisa dipungkiri, hati saya penuh sukacita. Dan saya memberi, dan saya gak lupa tuh hari Minggu, ya. Hari Seninnya, waktu itu saya sudah mencari uang sendiri, ya. Saya mengajar bimbingan belajar dan sudah dibayar semua honor. Tapi hari Senin tuh pemilik bimbingan belajar itu minta saya datang, ya. Saya ketemu dan setelah saya ngobrol-ngobrol, dia kasih bonus buat saya dan jumlahnya itu mengagetkan sekali. Jujur saya masih ingat itu ketika saya ambil amplopnya itu, dia kasih ke saya, dia bilang terima kasih ya udah bantu ya, nanti kita mulai lagi begitu pas tahun ajaran baru ya. Dan saya ambil amplop itu cukup tebal ya, saya masukin kantong dan saya jalan pulang. Saya nggak naik angkot, saya jalan ya. Terus saya mulai mikir ini berapa ya kira-kira ya. Saya akan sisihkan perpuluhan sekian, kemudian saya sisihkan persembahan khusus sekian, lalu saya akan sisihkan lagi jumlah yang saya tabur kemarin, yaitu sebesar 5 hari uang makan ya. Lalu saya pikir saya sisa berapa, dan sampai di tempat kos saya buka, wah itu mengagetkan sekali. Saya bisa beri banyak ya. Dan sejak itu standar pemberian saya meningkat. Nah, ada orang-orang yang ketika memberi itu, ya ada satu hamba Tuhan di Indonesia ini, dia sudah meninggal ya, dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dia mulai dari bawah juga. Dia bangun pelayanannya, jadi gereja yang besar, dan beliau ini dari denominasi gereja yang mungkin tidak terlalu banyak mengajarkan tentang kelimpahan atau kemakmuran. Tapi beliau belajar tentang pemberian. Ada satu kesaksiannya, beliau pernah ceritakan, jemaatnya sakit, masuk rumah sakit ya di Singapura, dan pendeta ini kunjungi, dan Tuhan taruh di hatinya, kamu jual mobil kamu dan kamu berikan itu buat jemaatmu. Dan dia kasih, dan waktu dia kasih itu jemaatnya nangis. Lalu hamba Tuhan ini bilang, ya dia senang terima itu. Saya pulang, saya gak punya mobil lagi. Tapi tidak sampai sebulan, ada mobil baru orang kasih kepada dia. Dan sejak saat itu, hidup dia itu selain dia mengajar firman Tuhan Alkitab, dia berkhotbah, tapi dia juga suka memberi.
Dia suka pergi ke desa-desa, ada hamba Tuhan yang tidak punya alat transportasi ya. Dia perhatikan gitu. Bisa sepeda, dia kasih sepeda. Ya. Kadang-kadang itu lucu ya, ada hamba Tuhan yang hanya bisa pakai motor ya, kemudian dia nggak punya mobil, tapi dia udah butuh mobil. Lalu Pak Pendeta ini kasih mobil, motornya diambil, dikasih hamba Tuhan lain di desa yang nggak punya motor, cuma punya sepeda. Sepedanya diambil, dikasih lagi kepada hamba Tuhan lain yang lebih pedalaman lagi, yang mungkin nggak ada SPBU ya, dia hanya bisa pakai sepeda begitu. Dan hidupnya seperti itu. Di sekian tahun yang lalu ada kerismuan melanda Indonesia ya, tahun 98. Saya masih ingat hamba Tuhan ini, dia cerita tentang hukum menabur menuai. Dan dia bilang, saya pendeta, dari mana saya dapat uang? Tapi orang memberi itu bahkan dari denominasi lain. Karena prinsip ini. Nah, di sisi lain ya, tadi ada hamba Tuhan yang saya cerita itu ya, yang dia nggak punya uang makan untuk makan pagi bersama keluarganya. Dia naik mobil dan dia lihat ada uang $100 kalau nggak salah, itu nyangkut di pohon dan dia balik lagi, dia ambil. Hari ini pelayanannya sudah internasional, besar sekali. Dan karena pelayanannya makin besar, nah ini di luar frame sebagian besar kita, apalagi yang di Indonesia ya. Mereka dengan pelayanan yang besar seperti itu, mereka butuh untuk bergerak cepat kemana-mana. Dan mereka mulai percaya Tuhan akan mencukupi, tidak hanya soal kehidupan mereka, tapi untuk pelayanan itu dan juga transportasinya. Sehingga mereka mulai punya pesawat terbang, pesawat pribadi yang bisa terbang kemana saja, tidak mengikuti jadwal yang reguler. Jadi misalnya mau pelayanan ke satu daerah, kalau pakai pesawat terbang biasa, maka itu butuh waktu yang lama karena harus terbang ke satu kota, nyambung lagi ke kota yang lain lagi, baru nyambung lagi pakai mungkin mobil ya. Dan itu dengan pesawat pribadi itu yang nggak terlalu besar, itu bisa lebih cepat. Nah, ketika mereka sudah menikmati hal seperti itu, banyak orang yang mengkritik, bahkan menghujat, mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan seperti ini mereka pakai uang persembahan untuk foya-foya. Nah, kita memang tidak pernah tahu, tapi hati-hati dengan perkataan kita. Ayat ini mengatakan di Markus 10 ayat 29 sampai dengan 30, mereka yang telah memberi pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat ya. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ada aniayanya, apa? Yaitu. Dan yang menghujat atau bilang mereka sesat itu orang Kristen sendiri. Karena mereka berpikir pendeta itu harus miskin. Semakin miskin, semakin rohani. Semakin menunjukkan mereka itu bergantung sama Tuhan. Dan apakah seperti itu? Dan kalau kita pelajari ya, faktanya di Alkitab itu ayat ini menjanjikan, kalau kamu sungguh-sungguh mengikut aku, bukan aja kamu gak akan kurangan, tapi kamu akan menerima hasil 100 kali lipat pada masa ini juga. Walaupun demikian kita perlu ingat ya, kembali ke Wahyu 20 ayat 12 dan Wahyu 20 ayat 15, bahwa soal masuk ke dalam surga itu, soal tidak dilemparkan ke dalam lautan api itu, bukan soal apa yang tercatat dalam Books of Rewards, tapi apakah nama kita ada tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kita masuk di surga, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan itu karena kita dibenarkan. Kalau kita pelajari ya di Keluaran 32 ayat 33 ya, ayat 32-33, kemudian di Mazmur 69 doanya Daud, kita akan melihat bahwa yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang benar.
orang berdosa itu dihapus katanya dari kitab kehidupan itu. Nah, siapa orang benar? Di Perjanjian Baru, orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Sementara Books of Rewards, ya, buku catatan tentang ganjaran itu mencatat apa saja yang kita perbuat, lalu rewards-nya apa. Tapi kalaupun ada rewards, tapi ternyata kita nggak tercatat dalam kitab kehidupan, apa gunanya? Karena itu hal paling penting adalah mengenal Yesus. Yohanes 17 ayat 3 berkata, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus. Lewat Yesuslah kita mengenal Allah Bapa. Penjahat di samping Tuhan Yesus itu, detik-detik terakhir waktu Yesus disalibkan, ada 2 orang di samping Yesus itu yang disalibkan juga. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Yang satunya menghujat dia, tapi yang satu lagi bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang nanti sebagai raja. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu mungkin gak dapat reward apa-apa, karena selama hidupnya barangkali gak pernah berbuat baik. Tapi dia bersama Yesus karena dia mengakui Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Sebagian ya orang berpendapat bahwa di akhir zaman itu nanti ditimbang antara perbuatan baik kita dan perbuatan jahat kita, mana yang lebih banyak. Mungkin itu diwakili oleh Books of Rewards, tapi kita percaya Alkitab yang mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Yang disebut dosa di Alkitab itu tidak hanya perbuatan, dalam pikiran pun kita berpikir yang jahat, kita sudah berdosa. Alkitab berkata di Perjanjian Lama jangan membunuh, tapi di Perjanjian Baru di kitab Injil Yesus berkata orang yang benci kepada sesamanya dia juga sudah membunuh. Jadi standarnya tinggi sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa memenuhi semua standar itu? Bagi kita orang-orang Kristen misalnya, dikatakan tetaplah berdoa. Apakah benar kita bisa terus-menerus berdoa? Faktanya tidak. Ada waktu-waktu di mana kita itu sepertinya di luar tuntunan Tuhan. Nggak bisa dipungkiri. Lalu apa yang menjamin bahwa kita diterima oleh Tuhan? Karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Karena kita memiliki hidup yang kekal. Karena kita mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus. Dan itu disebabkan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya, setelah kita terima Tuhan Yesus, dengan sendirinya kita rindu berbuat baik, kita rindu untuk melayani, dan apa yang kita kerjakan tersebut diperhitungkan Tuhan, dicatat dalam Books of Rewards. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu, kita yang percaya Yesus, jangan berhenti untuk berbuat baik, jangan berhenti untuk melayani. Ayo terus kerjakan keselamatan kita itu. Karena kita tahu ada ganjaran, ada upah yang Tuhan berikan. Tidak hanya nanti, tapi sekarang di masa hidup kita ini juga kita akan menerima tuaian kita. Sekalipun ada aniaya, ada orang-orang yang mungkin mengejek ya. Ada orang-orang yang bilang, kok kamu hidup kok mewah seperti itu? Kan hamba Tuhan harusnya selalu kurang. Gak ada ayatnya seperti itu ya. Kita perlu belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Dia memberkati kita, dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kalau saat ini kita belum mengalami apa yang dia janjikan, belajar setia, tetap pegang firman-Nya, lakukan bagian kita sambil kita periksa apa celah-celah yang mungkin tanpa sadar telah kita buat dalam kehidupan kita. Kita bereskan,
maka kita akan melihat bahwa God is love. Allah adalah kasih. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.